Buku ini panduan untuk semakar-makarnya. Federalisme paling seksi dan paling relevan untuk orang-orang di daerah seperti saya. KDM, dia nggak usah masuk Gerindra. Daripada mewakili barak militer, mending dia mewakili Sundawitan. Gitu. Kita harus beranjak dari sentralisme ke desentralisasi. Indonesia ini ibaratkan rumah tua. Selama ini Indonesia itu hanya melihat reotnya, tapi tidak melihat konstruksi atau pondasi. Kita hanya misal kalau ada bocor kita tambal gitu. Mungkin untuk latar belakang sedikit gitu ya teman-teman, bahwa gelombang reset Indonesia ini kan belakangan, apalagi kemarin 17/8 itu banyak sekali gitu ya, sudah bergaung apalagi di sosial media gitu warawiri, dan itu menjadi momentum salah satunya untuk terbitnya buku ini. Nah sebenarnya salah satu yang menarik adalah ketika buku ini tuh ada prapesannya gitu, yang pertama kali jumlah yang melakukan prapesan itu di luar dugaan ya Mas ya. Jadi kayak sampai 1.500-an gitu. Ini membuktikan bahwa Reset Indonesia ini sebenarnya keresahan mungkin banyak dirasakan oleh banyak orang juga sebetulnya. Dan mungkin satu hal yang konferensi pers ini juga perlu ditekankan adalah bahwa Riset Indonesia ini bukan buku yang tidak hanya bicara soal kritik-kritik tanpa aturan gitu, tapi juga ajakan itu refleksi lewat ekspedisi-ekspedisi yang pernah dilakukan oleh para narasumber. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman boleh bertepuk tangan. Ya, teman-teman, nanti dari teman-teman penulis akan memaparkan gitu ya temuan-temuan mereka yang kemudian dirangkum dalam buku Reset Indonesia, dimulaikan dari Pak Farid, kemudian Mas Dendi, Mas Yusuf, dan juga Ben. Kemudian nanti juga akan ada Mas Jaja Rizal dari penerbit gitu. Mungkin bisa langsung saja dimulai dari Pak Farid. Silakan Pak. Jadi buku ini ya tadi sudah disampaikan sedikit, merupakan akumulasi atau kumpulan agregat dari pengalaman, perasaan, apa yang kami lihat di lapangan dalam 3 ekspedisi ya, sejak artinya sudah 15 tahun lalu. Jadi ini kumpulan dari pengalaman, perasaan, liputan yang sudah 15 tahun. Jadi nggak cuma yang sekarang ya. Dan di situ kami tidak cuma juga melihat masalah ya. Banyak sekali masalah ya di Indonesia dengan begitu luas ya. Tapi sebenarnya kami juga menawarkan pikiran-pikiran baru gitu ya. Jadi apa yang sebenarnya masih bisa dirubah dan apa saja yang harus diubah gitu ya. Dan kami juga memasukkan unsur-unsur yang agak mendasar. Jadi ini sebenarnya buku ini gabungan antara pengalaman empiris kami di lapangan ditambah sama konteks atau pemikiran-pemikiran yang belakangan berkembang ya. Tidak cuma dalam, kalau kita bicara misalnya tentang satu peristiwa kecil ya di sebagian tempat yang kita datang ya, ada perampasan aset, perampasan sumber daya masyarakat dan semacam, itu sebenarnya menggambarkan satu soal kecil dari problem yang lebih luas ya, dan pasti muaranya juga problem politik ya. Makanya kami juga di buku ini membahas tidak cuma fenomena yang muncul, tapi sebenarnya apa sih yang terjadi? Bagaimana dengan kebijakan publik pemerintah? Bagaimana public policy itu dibentuk? Ya, artinya juga kita akan melihat, sebagian juga melihat pemilu. Jadi buku ini mungkin sedikit agak semi atau ilmiah populer lah mungkin ya, agak sedikit ilmiah karena ada pengalaman empiris, ada pengalaman ini, tapi juga ditulis dengan lebih sederhana. Kami tidak berpretensi ini menjadi ilmiah, dan kami ingin ini menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas di kalangan masyarakat dan terutama juga di kalangan generasi muda, karena mereka lah sebenarnya yang sekarang ini menghadapi sejumlah masalah ya. Jadi buku ini coba juga dikemas dalam bahasa yang lebih ringan dan lebih bisa walaupun kami tidak underestimate ya, sekarang banyak menurut saya Gen Z itu punya daya baca yang bahkan jauh lebih besar ya. Jadi kami berharap ini menjadi bahan untuk diskusi kita, bukan solusi yang pasti gitu ya, tapi paling enggak mengubah cara paradigma kita dalam membangun ya. Ada beberapa poin mungkin yang pertama, kami coba lihat dari problem yang selama ini ada itu sebagian besar adalah problem top down, kebijakan yang top down dari atas semua ya. MBG sama Koperasi Merah Putih sering disebut sebagai kebijakan populis, tapi menurut saya nggak populis, itu karena semua ditentukan dari atas ya. Jadi sebenarnya bukan populis, itu tetap elitis gitu ya.
Dan kami kalau lihat apa yang kami lihat di lapangan, masyarakat itu bisa kok mengelola diri, dan juga mereka punya pemikiran, punya peranata untuk mengelola diri mereka sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin mengubah dari yang sentralistis ke yang lebih desentralisasi. Ya. Jadi di situ partisipasi lebih besar. Bahkan kita mungkin masuk ke soal yang sering tabu dibicarakan tentang federasi. Ya. Kenapa kita harus lebih sentralisme ini punya bahaya yang besar. Ya. Kita harus memilah itu, memecah-mecah itu dalam problem yang lebih kecil. Kalau kita melihat masalah nasional itu seperti kita overwhelm ya. Kita nggak akan bisa mengelola. Tapi kalau kita pecah-pecah dalam masalah yang lebih kecil, mungkin kita bisa mengelola ini dengan lebih baik. Jadi terutama dua hal itu yang jadi di situ kami bicara juga soal ekonomi, soal politik, soal hukum, termasuk juga keterlibatan TNI, polisi dan segala macam. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu berat, tapi ini sebenarnya buku yang hampir bisa dibaca oleh siapa saja. Mungkin pengantar saya itu dulu, Pak. Okay. Ya, sorry, kami berempat cowok semua. Lebih buruk dari Voice of Bas Ceprot yang 3 cewek semua. Tapi lebih baik dari Pandawara yang 5 cowok semua. Ya, sebenarnya keuntungan menjadi jurnalis adalah menjadi generalis ya. Jadi kami nggak ada beban disiplin keilmuan tertentu untuk ngerasa nggak percaya diri menulis tentang Indonesia. Kalau dokter mungkin dia nggak percaya diri untuk nulis Indonesia dari sisi kebudayaan karena mungkin disiplin ilmunya yang membuat dia merasa seperti itu, atau sebaliknya misalnya humaniora nggak akan percaya diri menulis tentang metalurgi kita atau industri kimia dasar kita karena nggak punya ilmu. Kita yang ngaco ini lebih percaya diri, ngawur-ngawur dikit gitu ya, karena memang ya Indonesia ini dibentuk dari beragam perspektif dan disiplin ilmu. Orang nggak perlu jadi profesor dulu untuk ketika itu ikut sidang BPUPKI merumuskan bagaimana dasar negara atau bagaimana negara ini disampaikan. Kalau lebih yang kontemporer ya Anda nggak perlu jadi pintar untuk jadi wakil presiden misalnya. Itu menunjukkan bahwa kita memang sepercaya diri itu menulis berbagai macam isu yang mungkin dalam buku ini juga menawarkan beberapa alternatif, juga bukan karena ngerti banget konstruksi keilmuannya, tapi kita melihat bagaimana misalnya kok bisa cipta gelar atau yang sekarang gelar alam, nggak punya IPB tapi bisa swasembada sampai 3 tahun cadangan berasnya di 8.000 lumbung padi gitu misalnya. Sementara Bulog kita mungkin 10 bulan sampai 1 tahun gitu, yang punya IPB dan punya Menteri Pertanian. Jadi itu cara kami untuk mengkonstruksi sebuah premis atau menawarkan solusi dari permodelan sebenarnya. Kita banyak menyebut contoh itu sebenarnya sebagai permodelan gitu ya. Orang mungkin akan dengan gampang membantah bahwa ya ini bisa nggak kalau di upscale. Kita juga akan bantah, siapa suruh upscale. Jadi begitu lu upscale, ya lu akan menemukan komplikasi yang sama, dan kemudian lu akan berusaha menyelesaikan masalah komplikasi itu dengan memunculkan masalah baru gitu. Jadi kita ya dasar ideologi kita salah satunya adalah buku Schumacher gitu ya, Mas Farid sering sampaikan, small is beautiful gitu. Jadi teknologi pun kita ngomongin teknologi tepat guna gitu ya, yang lebih manageable, administrasi yang lebih manageable. Makanya kita juga otonomi daerah, atau nggak ada yang salah dengan kita menjadi federal gitu ya, nggak ada hubungannya dengan nasionalisme. Orang Amerika yang sangat patriotik itu federal, ya kan? Orang Jerman, orang Malaysia jangan dilakukan nasionalismenya, mereka federal gitu. Jadi nggak ada kaitan antara orang ngomongin federalisme atau ngomongin otonomi daerah seluas-luasnya atau bahkan self determination seperti di Papua itu dengan nasionalisme gitu. So nasionalisme itu dilihat dari bagaimana kita contribute dan ya mengembangkan humanisme, peduli lingkungan, kemanusiaan dan segala macam. So mudah-mudahan buku ini ya bisa menandingi bukunya Bappenas. RPJP Indonesia Emas 2045. Kita akan tunjukkan bahwa kalau kita masih pada jalan yang begini, kita nggak akan menuju Indonesia Emas, malah menuju Indonesia Gemas gitu. Jadi ada rute yang kami tawarkan sebagai alternatif untuk menuju Indonesia Emas tanpa mengorbankan yang kecil, tanpa membuat disparitas kepemilikan tanah. 1% orang memiliki 58% tanah. Kita tunjukkan jalan menuju ke Indonesia Emas tanpa membuat orang terusir dari kampung halamannya, menjadi pengangguran dan segala macam. So mudah-mudahan ini menjadi pandangan alternatif untuk merestart Indonesia. Jadi di belakang ini ada buku Azumardi Azra
menakar NKRI bubar. Kami kasih pilihan mau berubah atau mau bubar. Mau buku ini atau mau bukunya Zuma Diazra. Thank you. Iya, saya waktu ikut ekspedisi Indonesia Baru ini usia 30 tahun ya, jadi mewakili dari perspektif milenial gitu. Jadi setelah saya pulang, saya coba sering ditanya dan diskusi sama teman-teman yang sebaya milenial gitu, bahwa sebenarnya bagaimana sih sudut pandang atau perspektif kamu setelah keliling Indonesia ini gitu. Nah terus saya berujar mengibaratkan ke teman-teman ini. Jadi kalau kita ibaratkan Indonesia ini di usia yang sudah matang harusnya, 80 tahun. Kalau kita ibaratkan rumah ini mungkin udah cukup tua dan mungkin reot gitu untuk kita tinggali gitu. Tapi selama ini Indonesia itu hanya melihat reotnya tadi, tapi tidak melihat konstruksi atau pondasinya gitu. Kita hanya misal kalau ada bocor kita tambal gitu, kita gentengnya kita ganti gitu. Tapi misalkan ada tembok juga kita amplas, kita dempul gitu. Tapi tidak diubah secara paradigma berpikirnya dari bawah gitu. Ya dari pola pikir kita dari bawah itu. Nah maka dari itu saya bisa menyimpulkan ketika kami ke Indonesia yang dimulai dari Pak Farid 2009 sampai 2023 Indonesia Baru kemarin, yang paling penting adalah selain berparadigma berpikir adalah pendidikan. Karena sebelum ekspedisi ini saya belum punya anak waktu itu. Jadi setelah pulang juga saya punya, kemudian 2 tahun setelah pulang saya punya anak. Akhirnya saya berpikir, harus mengedepankan pendidikan. Karena sebuah pendidikan tuh menjadi tombak dari semua ini. Ruang buku, ruang baca, perpustakaan itu adalah rumah yang bisa membuat kita untuk berimajinasi, untuk bermimpi. Dan berani bermimpi pada era-era ini adalah sebuah kemewahan, atau hal yang paling revolusioner yang bisa dilakukan untuk seorang anak muda gitu. Jadi kalau kita ibaratkan rumah itu tadi kita belajar makan, belajar minum, bahkan belajar misalkan berbicara segala macam. Nah tapi di Indonesia sekarang ini kita justru ketakutan sendiri untuk hidup di ruang itu, tidak ngerasa aman untuk ditinggali, tidak ngerasa nyaman dan tidak ngerasa bebas untuk bersuara gitu. Jadi untuk pesan-pesan generasi kedepannya, termasuk untuk anak saya sendiri, saya banyak menuliskan secara personal di sini bahwa semoga kedepannya kebebasan berpendapat, hak untuk bernegara dan bermasyarakat yang baik bisa dia terima ke depannya. Begitu sih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya Benaya dari Sumba. BTW beberapa bulan lalu saya coba bikin satu video kritik soal pembangunan tambak udang di Sumba Timur sekitar 2000 hektar luasnya. Menteri KKP mengaku bahwa itu adalah tambak udang raksasa. Ada Bang Daniel juga, Bang Daniel Tagelisan ini, yang membantu saya untuk mengadvokasi lokasi itu. Ketika saya membuat kritik itu, saya mendapat satu kritik balik juga dari beberapa warga, bahwa mereka bilang bahwa kami ini butuh investasi untuk mengelola, untuk dapat pemasukan, untuk pemasukan daerah. Kami butuh itu. Tapi justru di buku ini saya menemukan jawabannya. Kami menemukan jawabannya bahwa ternyata investasi nggak selalu berdampak baik buat orang-orang daerah atau anak-anak muda. Gitu. Justru saya melihat bahwa masyarakat, pemerintah daerah, salah satunya, ini cuma contoh aja Sumba ya, mereka saya tidak percaya diri itu sama sumber daya yang mereka miliki. Justru mereka sangat berharap banget sama pusat. Nah itu yang aku lihat selama keliling Indonesia, banyak banget kasus-kasus serupa. Semua harus bergantung sama pusat, apa-apa harus bergantung sama pusat. Sementara kekayaan Indonesia tadi yang sempat ditampilkan di sini, ada begitu banyak kekayaan, dari lautnya, dari daratnya. Itu semua adalah kekayaan yang sebenarnya nggak bisa dihitung. Beberapa kali kami bertemu dengan warga-warga lokal, justru mereka itu lebih maju pemikirannya ketimbang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti itu. Nah harapan saya sih sebagai generasi muda sebenarnya, buku ini sebenarnya sangat menjawab ya. Sangat menjawab kegelisahan generasi sekarang. Kenapa 10 juta Gen Z masih menganggur sampai saat ini? Ada jawabannya di buku ini. Dan kalau misalkan banyak orang yang bilang Gen Z hanya bisa ngomong doang, kita mencoba untuk mencari solusinya sendiri gitu. Setiap kali kami keliling Indonesia dan kami juga menyampaikan hal-hal ini, keresahan-keresahan kami kepada publik, kami selalu ditanya, solusinya apa? Kalian jangan bisa cuma kritik doang, kasih solusinya dong. Meskipun sebenarnya bukan tanggung jawab kami juga untuk memberikan solusi, tapi para pembuat kebijakan. Tapi karena kami telah melihat banyak hal sejak sudah 15 tahun, kami mencoba untuk menuangkan ide itu ke dalam buku ini. Dan harapannya buku ini benar-benar bisa dibaca oleh anak-anak muda di Indonesia. Terima kasih.
Generasi tua. Oke, mungkin sebelum ke Mas Rizal, pengen kasih tau dulu ke teman-teman jurnalis yang datang. Nanti setelah ini ada sesi tanya jawab, jadi silakan kalau mau persiapkan pertanyaannya. Nanti habis Mas Rizal, kemudian akan ke teman-teman yang ingin bertanya. Silakan Mas Rizal. Iya, saya bukan penulis, saya publisher. Iya, silakan. Gen Alpha, Generasi zaman Jurassic. Gen A akhir. Ya, pertama saya senang diajak teman-teman Mas Farid, Mas Dandi dan kawan-kawan generasi baru ya, untuk terlibat dalam upaya yang saya anggap serius yang menanggapi Kate Hayes, istilah orang Mejobo Kudus ya, tantangan zaman, jiwa zaman itu. Sekarang menurut saya jiwa zamannya itu kerdil ya, miskin ya, dan nggak ada yang menghadapi persoalan serius dengan jawaban yang serius. Saya pikir perjalanan mereka ini perjalanan yang sangat serius. Perjalanan yang nggak bisa dianggap remeh untuk langsung nyerap informasi di tengah masyarakat. Bukan di satu tempat, tapi di ratusan tempat. Dan menurut saya itu benar-benar sangat serius. Dan karena itu waktu diajak ya saya nanggepinnya serius gitu loh. Ini upaya yang serius karena hari ini banyak kita lihat ketidakseriusan ya menghadapi situasi, menghadapi tantangan. Jadi saya pikir buku ini salah satu yang paling serius. Bukan hanya serius perjalanannya ya, tapi juga serius berpikirnya dari perjalanan itu. Dan karena itu saya senang jadi bagian dari penerbitan buku ini. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang hadir hari ini. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Halo, salam kenal. Aku Wai, bukan jurnalis, aku pembaca buku. Punya konten Instagram. Aku lihat di poster dan di unggahan di Pak Farid ya, kalau nggak salah tuh buku ini dipasarkan sebagai buku panduan makar. Itu kenapa sih, Mas? Terima kasih. Itu aja. Yang ide, Silakan Pak Farid. yang punya ide. Ya, makar itu kan sekarang menjadi istilah yang negatif ya. Padahal sebenarnya kita harus merubah, kita harus radikal maksud saya. Radikal dalam cara berpikir ya. Jadi memahami masalah, kemudian mencari solusi secara radikal gitu ya. Jadi mungkin makar yang kami maksud adalah itu. Jadi sebenarnya kita mencoba untuk bertanya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dan kemudian mencoba untuk mencari solusi-solusi yang mendasar yang selama ini kita anggap tabu ya. Misalnya betulkah kita harus utang sampai sekarang 8.000 atau 90.000 triliun. Apakah kita harus mengandalkan semua ini harus mengandalkan investasi asing? Jadi Pak Jokowi kan bilang kita mau bangun IKN yang sepenuhnya dari investor asing gitu. Menurut saya itu satu kesalahan yang paling mendasar ya. Bagaimana ibu kota sebuah negara yang harusnya dia menjadi simbol dari kedaulatan kita dijual ke investor asing. Jadi itu sudah kesalahan konsep yang pertama. Jadi kita harus bertanya sampai hal-hal yang seperti itu ya. Termasuk apakah semua harus skala besar, harus mass production. Jadi orang bilang sesuatu akan menjadi efisien kalau kita memproduksi secara besar-besaran ya. Makanya disebut sebagai mass production ya. Tapi sebenarnya kita juga bisa berpikir secara lain. Efisiensi bisa dicapai lewat, bukan itu economy of scale ya tadi, memproduksi satu bahan, satu benda dengan skala besar itu disebut sebagai economy of scale ya. Tapi sebenarnya kita bisa bikin efisiensi lewat economy of scope. Petani di desa-desa lahannya lebih kecil, lebih ini, tapi mereka bisa lebih efisien karena mereka integrated farming. Jadi ada ada ikan, perikanan, ada padi, ada bebek, ada mereka walaupun skalanya lebih kecil, artinya kalau skalanya lebih kecil itu kita mitigasi persoalannya juga lebih ringan ya. Kalau food estate 2 juta hektar, gila kalau menurut saya itu. Kerusakan seperti apa yang kita bisa bayangkan gitu. Pertanian kalau nggak benar juga merusak gitu ya. Jadi tadi makanya dengan skala yang lebih kecil itu akan lebih ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan dasar itu yang harus kita ubah. Apakah sudah tepat misalnya polisi dan tentara sekarang? Polisi yang terlibat sampai ke harus ngurus makanan, harus ngurus apa? Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan mendasar itu
itulah yang disebut sebagai radikal ya. Jadi itulah. Ya sebenarnya istilah yang dipakai Prabowo sendiri ya ketika merespon Prahara Agustus dengan makar gitu. Jadi kalau kita ingin polisi berubah disebut makar, kalau kita ingin DPR yang lebih demokratis disebut makar, atau bahkan kita ingin keadilan sosial disebut makar, ya maka buku ini panduan untuk semakar-makarnya. Karena kalau definisi Prabowo soal makar sedangkal itu, mudah-mudahan buku ini lebih dalam dari Prabowo. Oke, terima kasih. Adakah teman-teman yang ingin bertanya lagi? Oke, silakan. Ya, nama saya Ian dari Polit Indonesia. Menarik dari buku ini. Cuman pertanyaan saya balik kayak mengutip Mas Farid Gaban. Pertanyaan yang mendasar. Apa sih yang mesti dari Indonesia ini? Apakah itu kebijakannya? Apakah itu berbicara masalah sistem pemerintahan? Tadi kan Mas Dandi bilang federal itu tidak ada yang salah, gitu kan? Tidak ada yang sangkut pautnya dengan nasionalisme. Atau apa yang mesti diriset dari Indonesia? Pola pikir atau apa? Itu aja, Mas. Oke, terima kasih. Jadi kita nggak punya satu jawaban untuk persoalan Indonesia yang begitu kompleks gitu ya. Tentu saja kita nggak bisa merumuskan itu dalam ini. Tapi tadi dalam beberapa prinsip tadi yang saya bilang, kita harus beranjak dari sentralisme ke desentralisasi, dari top down ke ke bottom up ya, dari aspirasi masyarakat. Makanya kami di buku ini kami misalnya membahas bahwa koperasi yang benar, bukan koperasi merah putih. Itu misalnya itu adalah sebenarnya salah satu sarana untuk membangun masyarakat secara bottom up gitu loh. Tapi ini kan malah dirusak oleh pemerintah dengan koperasi yang top down, yang berusaha ya. Itu salah satu. Jadi kami mungkin lebih banyak menyoroti di satu sisi problem dari bagaimana public policy itu dibikin, termasuk legislasi ya. Bagaimana kenapa omnibus law itu bisa begitu cepat disetujui ya, tanpa diskusi. Padahal ada 80 lebih undang-undang yang terlibat di situ. IKN itu cuma 30 hari, undang-undang IKN, undang-undang minerba. Jadi banyak sekali legislasi kita yang kita anggap legal dan itu mengikat kita semua. Jadi kalau kita melanggar kita juga akan dihukum. Ya, kita bisa ditangkap, bisa dipenjarakan, tapi dibicarakan oleh lingkungan yang sangat kecil. Jadi ini ada satu problem politik yang lebih besar. Makanya salah satu yang juga kami usulkan adalah perubahan dalam undang-undang kepartean, bahkan dalam pemilu ya. Kami coba mengusulkan sistem pemilu yang lebih murah, lebih aspiratif dan macam. Ya itu bahan diskusi ya. Mungkin sebagian orang bilang ini kok aneh banget gitu. Tapi itulah yang coba kami tawarkan ya. Dan mudah-mudahan kita bisa menemukan juga tidak persis seperti apa yang kami inginkan, tapi ini menjadi bahan perbincangan kita. Mungkin boleh dielaborasi juga sama gen milenial dan gen Z gitu ya, dengan pertanyaan yang sama gitu. Kalau menurut teman-teman sendiri apa sih yang perlu direset dari Indonesia sebetulnya dari pandangan anak muda? Silakan. Iya, tadi ya Mas ya, kalau misalkan secara pengalaman empiris tadi, kalau kami kan di hire dari sini tuh audisi. Jadi di waktu itu audisi yang mempertanyakan sebenarnya apa impian kamu terhadap Indonesia yang lebih baru gitu. Nah tadi kalau dari saya tadi bilang impian adalah sebuah kemewahan atau hal revolusioner yang generasi muda sekarang bisa rasakan gitu. Jadi dengan bermimpi hanya misalkan kita nyalain keran, terus habis itu air keran tuh bisa kita minum. Nah itu kan juga suatu mimpi kita gitu, bahwa negara-negara maju juga indikatornya dari air keran yang bisa diminum. Itu salah satu sistem yang juga kita harus benahi gitu. Dan mana hanya dari segelas air tadi, air keran itu kita juga punya runtutan pola-pola yang harus dibenahi dari sistem politik, dari legacy, dari policy segala macam, kebijakan pemerintah, stakeholder. Nah jadi yang pertama paling benar tadi menurut Pak Farid juga dari buku ini adalah paradigma berpikirnya gitu. Yang mana kalau misalkan kita targetkan ke depan di generasi emas 2045, kalau misalkan hal ini semua tidak fundamental ini tidak kita benahi, justru kalau di usia-usia generasi Z atau mungkin alpha beta itu termasuk saya milenial kedepannya juga justru bukan menjadi generasi emas atau bonus demografi, tapi menjadi beban demografi. Jadi sepenting itulah sistem pendidikan atau pola berpikir kita harus kita benahi dari bawah. Gitu. Apa yang perlu diriset ya Mas ya?
sebenarnya setelah keliling ini kan meliput berbagai macam isu ya, mulai dari pendidikan, pertanian, maritim, sampai pariwisata yang hanya untuk urusan jalan-jalan. Bahkan kami tidak menemukan hal yang baik ya. Setelah kami keliling ini, kami berpikir bahwa negara yang baik itu adalah negara yang bahagia. Apakah kita Indonesia sudah bahagia sebenarnya? Kita perlu wajib bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita cukup puas dengan saya nih Gen Z nggak sanggup beli rumah di ibu kota misalnya, kayak gitu. Atau misalkan saya dengan gaji UMR di Jogja, misalnya nggak usah di Jakarta deh, di Jogja, sanggup nggak beli rumah dengan harga 17 M misalnya. Hal-hal semacam itu yang perlu kita tarik lagi ke belakang. Kita nggak perlu mikir jauh-jauh kayak gitu. Pemerintah kita selama ini kan selalu mikir bahwa kita harus investasi gede-gedean industrinya biar kita dapat menyerap tenaga kerja dan segala macam agar orang-orang bisa dapat penghasilan yang lebih gitu. Tapi dalam buku ini faktanya bahwa sumbangan industri terhadap ekonomi nasional justru rendah, paling rendah di bawah Malaysia justru. Nah, ini gimana ke depannya? Hal-hal itu yang perlu kita pikirkan. Lalu pendidikan juga perlu diriset. Kurikulum kita udah kemana-mana, udah nggak sebebas seperti negara-negara lain kurikulum belajar kita. Bahkan untuk buku bacaan saja, saya sendiri bahkan sampai sekarang masih susah menemukan buku bacaan di tempat saya di Sumba misalnya. Hal-hal semacam itu yang kita mau kemana sih sebenarnya kayak gitu. Nah, buku ini kira-kira diharapkan menjadi peta. Kita mau ke jalan yang lurus atau kita akan belok ke tempat-tempat yang lain yang justru menjerumuskan kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin setelah Gen milenial dan juga Gen Z itu mau tahu juga dari Mas Jaja Rizal terkait riset Indonesia. Gen A, karena kan ketertarikan untuk menerbitkan riset Indonesia kan juga setuju gitu sama yang ada di dalamnya. Jadi boleh dielaborasi juga. Bilang Gen A, generasi akhir. Ya, setiap zaman tuh ada selalu buku yang ditulis untuk ngerespon zaman ya. Misalnya waktu masa kolonial itu Soekarno itu kalau kita baca pidatonya di depan pengadilan kolonial itu menjelaskan tentang apa sih itu situasi yang paling mendesak gitu ya, yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan gitu. Sebenarnya kan judul Indonesia Menggugat itu menurut saya mirip sebenarnya sama judul dari buku dari Dandi dan kawan-kawan ini. Dia mau ngomong didongkel gitu loh, bukan digugat, didongkel gitu loh, dibongkar gitu ya. Menurut saya setara aja gitu. Jadi Hatta juga nuliskan di tahun 60-an ketika dia merasa ada demokrasi yang fake gitu ya, yang palsu begitu ya, dia tulis itu demokrasi kita gitu. Jadi tiap masa menurut saya selalu ada buku yang mengajak kita ke ruang yang lebih sunyi gitu ya. Kan kita riuh sekali gitu ya. Gimana kalau kita diajak ke ruang yang sunyi gitu untuk mikirin gitu, untuk ngerenung gitu, dan kita bisa bersepakat bisa tidak, tapi menurut saya selalu ada tawaran. Yang tawarannya itu bisa dirumuskan dengan satu kata menurut saya, dan tawaran dari teman-teman ini ya sederhana. Pengalaman mereka melakukan perjalanan dan melihat langsung persoalan, nggak ada pilihan lain, cuma satu. Pilihannya tuh ya di riset gitu. Kenapa nggak di restart? Ya yang penting apapun itu pokoknya sejenis itulah. Gitu. Tombolnya tombol off sih itu. Oke. Kalau komputer ngehang dikit kan kita Ctrl Alt D kan, atau di restart. Kenapa mesti reset? Mungkin juga karena ini hasil riset sih menurut saya. Jadi risetnya itu hasil riset menurut saya. Jadi ya itu juga mengejek menurut saya kan ada periode dalam sejarah yang isinya tuh kedunguan begitu, kedangkalan gitu ya. Itu ya terminologi sejarah banyak lah untuk kayak ada yang bilang gelap gitu ya. Kalau Rocky merumuskannya dengan dungu kayak gitu ya. Menurut saya ya kata ini juga bisa bersayap ya. Maksud saya digunakan kata riset ya bacanya reset mungkin ya. Saya bacanya rese. Oh ini untuk obat Indonesia yang rese gitu loh kan. Oh iya kalau kita banyak hama begitu, banyak virus gitu ya, bisa ya, kayak gitu-gitu menurut saya bisa bercabang-cabang, dan menurut saya ini tawaran yang konkret begitu, yang mengajak kita ngelihat langsung ya ini memang kita menghadapi persoalan serius yang ya nggak punya pilihan lain selain melakukan itu, karena
udah hampir seperempat abad ya kita seperti ngalami involusi gitu ya, maju tapi nggak berkualitas gitu, kan menyedihkan. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Silakan. Saya Daniel, bukan wartawan dari tadi. Dua hal, satu interpretasi saya sama kata riset, emang ya itu memang tombol on off, ya mungkin memang coba mesti di off dulu, baru habis itu di on. Terus yang kedua, pertanyaan ini bukan kepada para penulis, tapi kepada yang bikin ilustrasi logonya itu, gambarnya itu. Ada nggak orangnya? Ada kan? Udah balik dari nggak beli kopi? Panggil lagi udah nyampe aja. Enggak, itu gambarnya maksudnya apa? Ilustrasinya. Oh, ilustrasinya. Sebentar, itu sebenarnya gambar dua perempuan yang sedang bermain bola api. Story-nya ya tentang itu. Nanti aku pikirkan lagi ya. Itu gambarnya udah lama sebenarnya itu. So yang aku ingat mereka ini dan ada bola api di sini. Dan ada penonton sebenarnya di tengah sini. Itu bagian yang kami ambil segmennya yang terkait biodiversity. Jadi kayak gunungan kalau di wayang. Iya, ini di situ ada oktopus kayaknya deh ya. Ada binatangnya di situ. Ada Lumba-lumba. Iya. Jadi kalau di wayang tuh kayak gunungannya. Gunungan tuh kan kayak simbol ketika kita mulai scene baru. Ya kan, ketika kita mulai scene baru itu gunungan, biodiversity. Dulu ada di mata uang kita cepek. Lalu kemudian diganti sawit. Jadi pecahan 100 tadinya gunungan itu diganti. Jadi tadinya kita jualan biodiversity kemudian sawit untuk kemajuan itu. Ben kayaknya nggak ngerti ya. Nggak ngerti uang cepek. Tapi kalau kerokan mungkin masih pakai. Masih dapat. Ben nggak ngerti kalau yang spek. Taunya yang monyet ya. Ya 500. Saya tanya deh. Tapi ini juga ya tambahannya ya. Ini gambarnya kan perempuan semua sebenarnya. Jadi untuk balancing antara mereka-mereka yang laki-laki memberikan feminine touch. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya ini jurnalis Partai Clear. Terima kasih Mas Dandi, Mas Farid Gaban, Ben dan Mas Ucup untuk menerbitkan buku ini. Sangat kontekstual dan relevan di hari-hari ini. Ada kegelisahan di teman-teman, terutama di masyarakat sipil terhadap kondisi negara kita. Cuman jadi pertanyaan ke teman-teman kemarin banyak diskusi, apakah riset Indonesia itu sudah kehilangan momentum di saat 25-27 itu hilang begitu saja, dan apakah ada opportunity kita di kemudian hari untuk benar-benar melakukan riset itu aja sih Mas Farid dan Mas Dandi. Terima kasih. Masih ada peluang atau enggak gitu ya. Begini, saya sering mengibaratkan sebenarnya sebuah sistem yang baik itu sistem yang bisa mengoreksi dirinya sendiri ya. Sistem yang mau mesin mau apa sistem. Nah, ketika sistem itu tidak bisa dikoreksi baik oleh dirinya sendiri maupun dikoreksi oleh orang dari luar, dia sudah pasti akan mengalami satu breakdown, rusak gitu. Jadi saya membayangkan Indonesia sebenarnya mesin yang sedang rusak tadi, dan agak kesulitan kita untuk melakukan koreksi ya. Tapi anyway, sebenarnya yang kita harapkan kan tetap bagaimanapun kita bisa ada koreksi ya. Koreksi itu bisa dari dalam, misalnya dari kalangan DPR kalau kita bicara tentang public policy, atau kritik dari luar. Tapi kalau kritik dari luar, baca buku aja sekarang ditangkepin gitu ya, itu artinya sistem itu akan makin parah. Dan justru menurut saya yang akan terjadi adalah breakdown betul. Jadi Agustus kemarin menurut saya belum puncak itu. Jadi itu akan
kalau kita tidak segera juga memperbaiki banyak hal, itu akan hanya kita sedang menunggu keruntuhan yang lebih parah ya. Dan mungkin disitulah kita akan punya kesempatan untuk riset yang lebih mendasar ya. Tapi kita sih berharap jangan sampai riset ini sebenarnya dipicu oleh chaos gitu ya. Walaupun orang sering mengatakan chaos itu bagian dari creative destruction ya. Jadi kalau ada chaos itu justru kesempatan kita untuk tapi kita kan juga sudah belajar tahun 99 ya, 98 lah. Itu juga ada chaos yang besar, ada perubahan besar. Tapi sebenarnya kita tidak secara mendasar kita melakukan perubahan. Nah, menurut saya peluang untuk perubahan itu masih ada kalau kita lihat justru di bawah. Saya sering merasa kalau saya bicara politik nasional itu saya udah frustasi gitu. Tapi ketika saya di daerah itu justru saya lebih optimistik ya. Kita ketemu banyak orang yang bisa mengorganisasi diri, bisa mengatur dirinya sendiri, itu saya lebih optimistis. Nah, itulah yang harus diakomodasi oleh pemerintah. Kalau enggak, menurut saya yang akan terjadi hanya chaos gitu. Dan peluang untuk itu ya mungkin lebih besar, tapi mungkin kita akan membuat kesalahan yang sama seperti 98 ya. Buku ini sebenarnya sedikit juga belajar tentang tadi bahwa perubahannya harus cukup mendasar, nggak cukup cuma permukaan seperti tahun 98. Kira-kira itu sih. Dan ya justru buku ini pengen bikin momentum Cie. Jadi kalaupun nggak bisa dilaksanakan isinya, setidaknya karena 440 halaman cukup berat buat nimpuk. Jadi ya kami percaya bahwa banyak buku yang dalam sejarah menciptakan momentum ya. Mein Kampf menciptakan momentum, Das Kapital menciptakan momentum, Protestan. Oh, Max Weber, Protestan. Injil, Quran. Jadi semua menciptakan momentum. Jadi alih-alih kami ingin mengcapture dan riding the wave, bahkan Brave Pink itu warna yang kami pilih sejak 2024. Sebelum rame-rame Brave Pink gitu ya. Covernya udah kita bikin 2023 ya, 2023. Jadi yang kami ubah adalah restart-nya. Tadinya bukunya judulnya Restart Indonesia, tapi kita pikir riset akan lebih fundamental. Restart itu hanya berusaha membuting sesuatu yang agak ngeheng gitu. Tapi kalau riset itu kita bahkan bisa kembali ke factory default gitu. Kenapa dulu risalah BPUPKI ditulis dan bagaimana orang memikirkan tentang Indonesia di awal, for the first time kita ngomongin tentang keindonesiaan. Bisa itu, bisa juga memprogram baru, menginstall program-program baru gitu ya. Karena itu buku ini juga bicara dari mulai tadi yang mungkin dianggap tradisional gitu ya, tentang sistem masyarakat adat, tapi buku ini juga bicara soal AI gitu misalnya. Artinya kita tidak sedang memang mengepack dengan atau mengaitkan dengan satu momen tertentu, karena Indonesia ini sejak 2019 sebenarnya momennya juga banyak gitu. Belum setahun Prabowo aja udah ada Garuda Biru, udah ada Indonesia Gelap, Kabur Aja Dulu, sampai yang kemarin Perhara Agustus gitu. Jadi dalam tempo yang sependek itu, belum pernah ada presiden yang dalam tempo sependek itu, atau belum pernah ada rezim yang dalam tempo sependek itu menghadapi uprising yang bertubi-tubi gitu. Jadi nggak usah khawatir, Gibran kita akan punya banyak momen untuk ya justru ketika sekarang kami ingin menyumbangkan rasa percaya diri setiap orang yang mungkin turun ke jalan atau menginginkan perubahan. Ada beberapa alternatif, ada beberapa argumentasi yang bisa digunakan untuk ya sebagai energi untuk bergerak di lapangan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terakhir atau pertanyaan lagi? Pertanyaan dari saya, dari banyaknya gagasan yang ada di buku, apa sih gagasan paling seksi dari buku ini? Terus gimana gagasan itu bisa merubah Indonesia? Lalu di sosial media itu kan buku panduan makar. Nah, kenapa kalian tuh memilih marketingnya sebagai buku panduan makar? Terima kasih. Jawab. Iya, seksi apa? Solusi yang paling seksi itu kalau kita nggak mau NKRI bubar, federalisme. Itu solusi yang paling seksi dan yang paling relevan untuk orang-orang di daerah seperti saya misalnya. Itu salah satu solusi yang menurut saya yang paling seksi. Dan itu memang diperlukan gitu. Orang-orang nggak akan bisa percaya diri terus. Mau sampai kapan kita membiarkan orang di daerah nggak akan percaya diri dengan
sumber daya alamnya sendiri, nggak percaya dengan sumber daya manusianya sendiri. Apa-apa harus bergantung dari luar. Di tempat saya misalnya, sumber daya anginnya kan kencang banget tuh. Itu harusnya kan bisa jadi energi listrik terbarukan. Tapi kita masih percaya diri, karena pengennya lebih simple, kita justru ngambil diesel atau solar dari luar, bawa dari luar, energi dari luar. Itu kan sayang banget sebenarnya kan. Lalu di sektor pariwisata, tempat saya kaya banget sama pariwisata, Sumba. Dia bahkan masuk dalam salah satu destinasi yang wajib dikunjungi oleh salah satu majalah Time Out. Tapi pemerintah, anak-anak muda sekarang bahkan saya di Facebook berbondong-bondong lari ke Bali untuk bekerja di sektor pariwisata. Sementara di rumah mereka sendiri ada pariwisata tapi nggak dikembangkan. Justru mereka pemerintah tuh pengennya hotel-hotel dari seperti Labuan Bajo misalnya kan. Hotel-hotel yang di Labuan Bajo, hotel-hotel orang-orang yang pemiliknya dari Jakarta, bukan orang-orang lokal. Tanaman-tanaman pangan warga lokal di sana justru sama sekali nggak didistribusikan ke hotel-hotel itu, nggak bisa distribusikan. Jadi ya miris banget sebenarnya ini kan. Jadi menurutku, ya tadi menjawab satu pertanyaan itu, yang paling seksi adalah federalisme. Biarkan mereka berdaya sendiri, tanpa harus bergantung dari siapa-siapa. Thank you. Yang seksi yang lain adalah Mas Farid itu punya usul anggota DPR tuh nggak harus dari partai. Ngapain dari partai kalau sistemnya kemudian fraksi? Jadi orang-orang yang kita pilih itu, Eko Patrio kah, Nova Urba kah, si Roni kah, Sahroni, itu pasukan-pasukan aja mereka itu. Nanti ketika voting soal undang-undang apapun, fraksi yang akan mengambil keputusan. Suara mereka itu nol, nggak dihitung. Kita nyoblos mukanya Roni, mukanya Eko gitu, tapi mereka di sana nggak dihitung, mereka pasukan. Fraksi yang menentukan kita mendukung undang-undang ini. Dari mana fraksi? Dari telepon ketua partai. Segampang itu, pemilik partai bahkan, atau investor, ketua partainya ditelepon investor partainya. Investor partainya siapa ya? Orang-orang yang menguasai industri ekstraktif yang ada di sini. Jadi politik Indonesia itu seculun itu. Jadi kalau yang tanya apa yang paling seksi dari buku ini, perombakan-perombakan yang memang radikal dan mendasar gitu. Bahkan bentuk negara, kemudian sistem politik, sistem representasi itu kita bongkar semua. Kalau satu kursi DPR setara 300.000, kenapa 300.000 harus dari partai? Kalau Ormas bisa punya 300.000 kursi, harusnya kan punya perwakilan di situ. Kita kembali ke pemilu 1955 ya, Bung ya. Dari generasi alfa di masa itu. Zaman Jurassic. yang kita akui semua itu pemilu paling demokratis gitu. Dan ada calon tunggal. Jadi siapapun yang punya, siapapun yang bisa membeli kursi dengan bilangan pembagi pemilih misalnya, nggak perlu jadi anak buahnya Megawati atau SBY atau Surya Paloh, dia bisa langsung menjadi perwakilan masyarakatnya langsung. Jadi direkolnya langsung, jadi hubungannya malah lebih dekat gitu. Jadi utusan golongan, utusan daerah itu bisa dipilih lewat itu. Bedanya kan di zaman Soeharto, dua utusan ini dia kangkangin sendiri gitu. Ya, itu order Golkar. Iya, dikuasai gitu. Dia nggak bikin pemilihan langsung gitu. Jadi kalau memang orang-orang kayak KDM gitu, dia nggak usah masuk Gerindra. Kalau emang dia populer di komunitas Sunda Wiwitan, dia bisa mewakili Sunda Wiwitan. Daripada mewakili barak militer, mending dia mewakili Sunda Wiwitan gitu. Lebih jelas gitu. Jadi ngapain dia mengabdi kepada hal-hal nasional gitu. Ya, dia cukup punya konstituen, dia menjadi wakil Sunda Wiwitan dengan jumlah yang sama dengan Puan Maharani di Sukoharjo misalnya. Ngapain dia harus urusan dengan partai namanya Gerindra atau Puan Maharani kalau memang dia kayaknya memang perlu partai sih kalau dia itu masuk. Pertanyaan kedua ya. Kenapa marketingnya Siap. Silakan. Ya, tapi nambahin tadi yang soal apa namanya, bab apa yang paling menarik kalau misalnya ngomongin solusi ya. Kalau dari tulisan Pak Farid itu, Kecil Itu Indah, yang disadur dari bukunya F. Schumacher yang Small is Beautiful. Jadi menurutku kita tuh sebenarnya tidak begitu menolak misalnya kayak kenapa ada sawit gitu, kenapa ada minyak segala macam. Tapi sebenarnya luasannya atau skalanya gitu, kenapa harus meminyaki Indonesia segala macam dan jutaan hektar dibabat gitu. Nah, saya ada satu cerita ketika ngomongin Small is Beautiful ini. Jadi ketika di Kalimantan Timur di Mahakam ke suku Dayak Babusang, aku tuh diajak 1 malam 2 malam untuk bermalam di hutan gitu. Terus mencari segala macam tuh ada dan memanfaatkan dari hutan tanpa harus menebang gitu. Jadi nyari air di situ, di sungai segala macam, ngerebus ikan, terus nombak segala macam, mancing itu semua sudah tersedia dari alam gitu. Jadi bab itulah yang menurutku paling oke dan harus diterapkan. Kita harus kembali lagi back to nature, terus dari hal-hal yang lebih lokal dan lebih fundamental mendasar dari bawah gitu.
Nah, kalau untuk disebut makar, kenapa makar? Yang kata yang paling seksi juga sih buat menginfluence anak muda sekarang gitu ya. Jadi kayak kalau ada dengar kata itu tuh kita ingat revolusi, ingat film-film yang kayak misalkan kita tonton di selama ekspedisi Motorcycle Diary atau Into the Wild tuh. Jadi menemukan kembali semangat untuk merubah sesuatu itu dari kata itu. Itu marketingnya. Gini Farid. Ya itu lebih ke marketing ya. Tapi sebenarnya tadi kami ingin ini menjadi perbincangan tadi untuk melihat sesuatu secara lebih mendasar, lebih radikal ya, dan lebih subversif memang gitu loh. Artinya juga mempertanyakan hal-hal yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang normal gitu ya. Makar ini kan mencoba untuk merombak itu. Jadi intinya merombak paradigma, merombak cara berpikir kita, merombak hal-hal yang kita anggap sebagai sesuatu yang sudah mapan dan nggak bisa diubah gitu ya. Tadi kenapa politik kita harus berubah, kenapa sistem ekonomi kita tadi, kenapa kita mengukur ekonomi dari pertumbuhan GDP. Kenapa kita nggak coba ukur, mungkin di beberapa negara lain sudah dilakukan ya, indeks kebahagiaan misalnya, atau indeks pembangunan manusia ya, yang menurut kami itu lebih menggambarkan kemajuan dari pembangunan ya. Kita ini kalau dari indeks pembangunan manusia, dari GDP pemerintah sering merasa bangga bahwa kita negara dari GDP itu sudah lebih besar dari Perancis dan Inggris ya. Tapi kalau dari IPM kita sama Sri Lanka aja kalah, kita 100 besar aja nggak masuk gitu. Dari GDP tadi bisa urutan 8 dari negara-negara dunia. Tapi kalau GDP per kapita dibagi jumlah kapita 100 besar pun kita nggak masuk gitu. Jadi kita sudah sampai bertanya ke hal-hal yang seperti itu. Apakah kita harus mengukur sukses ini dari pertumbuhan, atau kita harus melihat dari sebenarnya pertumbuhan mata air. Jadi kalau mata airnya bertambah itu lebih sukses kita dibanding itu. Jadi kita harus bertanya sampai ke hal yang seperti itu. Tadi mangrove misalnya, Mas Daniel sangat peduli dengan ini. Mangrove-nya tumbuh atau berkurang gitu loh. Kalau berkurang kita berarti ada problem. Mungkin kita nggak bisa se-ekstrim seperti Bhutan ya. Bhutan itu negara dekat Nepal. Mereka itu memasukkan dalam konstitusinya untuk mempertahankan hutan itu tidak boleh berkurang sampai di bawah 70% dalam konstitusi itu. Makanya mereka juga menolak, konsekuensinya mereka menolak wisata yang massal ya, merusak deforestasi yang begitu besar. Bhutan itu mungkin satu-satunya di dunia yang karbon neutral ya, netral karbon. Orang kan sekarang bicara tentang positif karbon atau negatif karbon. Dia bahkan mungkin tidak cuma netral tapi negatif karbon. Jadi menyumbang penyerapan karbon lebih besar daripada mereka mengeluarkannya. Ya. Jadi itu ukuran-ukuran yang harus kita pertanyakan semua. Jadi makarnya itu ada di situ sampai ke situ. Kira-kira begitu. Teman-teman, karena sudah mau setengah 12, mungkin teman-teman nanti yang butuh elaborasi lebih lanjut bisa ngobrol langsung gitu ya sama teman-teman para penulis ini di luar sesi ini. Dan mari kita akhiri sesi konferensi pers pra-rilis buku Reset Indonesia. Jadi nanti teman-teman bukunya ini ada prapesan kedua gitu ya sampai tanggal 4 Oktober nanti, itu juga bertepatan sama perilisan juga yang akan berlangsung di Postblog juga.